Ibu, Bapak, dan saudari-saudara yang terkasih, selamat petang. Selamat bergabung dalam misa live streaming perayaan Ekaristi hari ini di Gereja Santo Franciscus de Sales, Palembang. Hari ini kita merayakan hari Rabu Biasa, Minggu Advent kedua. Marilah kita bangkit berdiri dan mengawali perayaan Ekaristi malam ini dengan bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Sang Gembala baik, begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau mengaruniakan Putra-Mu yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kami. Melalui misteri penjelimaan Putra-Mu, Sang Immanuel, menjadi manusia, Engkau menjadi Allah yang mau hadir, dekat dan tinggal di antara kami manusia untuk menyatakan kemuliaan-Mu yang abadi. Semoga masa penantian ini merupakan kesempatan merefleksikan perziarahan kami dan senantiasa bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami. Dalam penantian penuh syukur ini, kami ingin bertumbuh dan berkembang dalam kesederhanaan, kejujuran, rendah hati, dan hidup berbagi dalam semangat bela rasa. Dengan demikian, kami akhirnya Engkau layakkan untuk ikut serta bersukacita menyambut Natal, kelahiran Immanuel Penyelamat dunia. Bunda Maria, perawan tersuci pilihan Allah, doakanlah kami. Semoga dengan teladan hidup-Mu yang setia sampai akhir mendampingi Sang Putra, ajarilah kami untuk setia pula bersaksi, mewartakan kabar gembira, supaya damai sejahtera senantiasa hadir dalam keluarga, gereja, dan masyarakat yang sedang menghadapi masa-masa penuh perjuangan karena pandemi COVID-19 dan situasi negara yang tidak menentu. Kepadamu, ya Bunda, kami percayakan doa dan pengharapan kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu yang terkasih, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang marilah kita nyanyikan bersama lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Suster, Ibu, Bapak, dan Saudara terkasih, hari ini kita memasuki Rabu Advent pekan yang kedua. Kita diajak untuk kembali mendengar apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat,
aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itulah kutipan dari Injil yang akan kita dengarkan kembali. Dia yang senantiasa mengundang kita untuk hadir. Dia yang mengundang kita untuk memberikan kekuatan agar kita dalam situasi hidup yang kadang-kadang tidak menentu tetap mempunyai arahan. Dan sambil juga merayakan Ekaristi ini, seperti biasa dalam bagian setelah bacaan nanti kita akan mendengarkan kembali katekese berkaitan dengan masa Advent. Karena itu mari kita mempersiapkan diri untuk mengawali perayaan ini dengan hati yang terbuka, dan kita bawa doa-doa kita secara pribadi untuk diri kita maupun untuk keluarga. Dan intensi misa juga dimohon. Yang pertama dari keluarga CFM Palembang yang bersyukur di usia ke-7 tahun komunitas CFM Indonesia hari ini dirayakan. Semoga komunitas CFM ini semakin bersemangat dalam pelayanan keluarga, baik secara nasional maupun di Keuskupan Agung Palembang. Lalu yang kedua, permohonan dari keluarga Bapak Gabriel Manek untuk mendoakan arwah Bapak Petrus Negi Japa yang telah berpulang 11 tahun lalu. Semoga Bapak Petrus Negi Japa memperoleh belas kasih Allah dan menemukan sukacita abadi. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kabar baik dari Allah yang dapat menyelamatkan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menguatkan kami dan melindungi kami terhadap yang jahat. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau membimbing kami supaya kami dapat mengasihi Allah dan menjadi tabah hati seperti Engkau sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, Engkau berkenan memanggil kami untuk menimba kekuatan baru. Semoga kami semakin tekun belajar kepada Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Yang Maha Kudus berfirman, dengan siapa kalian hendak menyamakan daku? Siapa yang setara dengan daku? Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapa yang menciptakan semua bintang itu? Siapa yang menyuruh mereka keluar seperti tentara, sambil memanggil nama mereka masing-masing? Tidak ada satupun yang tidak hadir, sebab Dia itu Maha Kuasa dan Maha Kuat. Hai Yakub, hai Israel, mengapa engkau berkata begini? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hatiku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah engkau tahu dan tidakkah engkau mendengar? Tuhan itu Allah yang kekal, yang menciptakan alam semesta. Tuhan tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Pengertiannya tidak terduga. Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada mereka yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan
mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan akan datang menyelamatkan umat-Nya. Berbahagialah orang yang menyongsong Dia. Alleluia. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, para suster, susternya salah satu ya, suster, mewakili suster. Kalau minggu kemarin saya mengajak kita untuk sedikit kembali menyegarkan memori pengetahuan iman kita mengenai warna, mengapa dalam Advent ada warna ungu. Lalu kemudian minggu lalu juga saya mengatakan tentang sejarah panjang mengenai 6 minggu dan 4 minggu masa Advent. Saya juga mengatakan tentang gereja timur atau gereja Ritus Timur yang mengawali masa Natal bukan tanggal 25 Desember tetapi tanggal 6 Januari, yang kemudian dalam gereja Ritus Barat, gereja Roma, akhirnya oleh Paus Gregorius Agung kemudian diambil 4 minggu saja, bukan 6 minggu seperti gereja Ritus Timur. Lalu ada juga pemaknaan dari Corona Advent ini dan makna dari setiap minggunya. Hari ini saya sengaja membawa buku ini.
Ada beberapa hal yang nanti bisa saya sampaikan menjadi pengetahuan iman, tapi sekaligus juga hal-hal yang rasanya praktis. Moga-moga yang kali ini tidak panjang, moga-moga ya. Bapak Ibu, saudara-saudari, suster, dalam masa Advent terkadang kita tidak tahu. Kalau kami yang di biara, suster pasti tahu karena dalam brevir, atau bagi yang sudah biasa ikut doa brevir sendiri pasti akan tahu bahwa ada dua masa dalam masa Advent ini yang dikhususkan berbeda. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 16 Desember biasanya gereja mengajak kita untuk memasuki masa Advent secara umum. Masa Advent secara umum. Artinya bacaan-bacaan yang dipilih masih tetap berkaitan dengan peristiwa-peristiwa eskatologis. Opohui. Eskatologis itu eskaton dari bahasa tentang akhir zaman. Bukan skeleton, itu tulang. Ya bisa juga dikait-kaitkan ya. Skeleton, eskaton. Artinya nanti kalau manusia sudah tidak punya daging lagi, tinggal tulang belulang, itu akhir zaman. Gereja tanggal 1 sampai 16 Desember mengajak kita untuk kembali memaknai seperti menjelang Kristus Raja. Bagaimana kita diajak tetap mempersiapkan tentang eskatologis atau masa akhir zaman. Maka bacaan-bacaan itu kok tadi hari ini kita bagi orang-orang yang mengalami kesusahan, kekecewaan dalam hidup, mungkin kesedihan berkepanjangan, itu seperti akhir zaman buat dia karena tidak menemukan sukacita. Orang hidup itu harusnya bergembira, tapi ketika dia mengalami situasi berat akibat deritanya karena orang lain atau karena dirinya sendiri, itu seperti akhir zaman buatnya. Maka Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Nah, ini kurang lebih juga dikaitkan dengan janji Tuhan tentang kebahagiaan. Itu tanggal 1 sampai tanggal 16 masa Advent, tapi bersifat umum. Sedangkan yang kadang-kadang kita tidak pernah sadari, tanggal 17 sampai dengan tanggal 24 sebenarnya hitungannya adalah novena, masa khusus di mana kita sebagai orang Katolik diajak oleh gereja. Kalau memperhatikan dalam bacaan-bacaannya, bagi yang biasa misa harian pasti nanti akan paham. Bagi yang membiasakan diri membaca bacaan harian meskipun di rumah pasti juga akan paham. Gereja akan mengajak kita untuk membaca sejarah tentang kelahiran, mulai dari silsilah Yesus Kristus, anak Adam. Kemudian Adam memperanakkan ini. Nah, kalau ikut misa harian atau membaca secara rutin pasti akan tahu diawali dengan kisah silsilah itu. Yesus hadir dari manusia meskipun dia Allah. Dan meskipun dia Allah, dia lahir dari keluarga yang tidak selalu bersih. Contohnya Daud, leluhurnya itu juga pribadi yang tidak bersih. Kita tahu ada raja-raja yang keturunan Daud, itu juga sama, ada yang tidak bersih karena membuat pemberontakan, pembunuhan, pembantaian, dan itu menjadi sesuatu yang jahat di mata Allah. Tetapi Yesus mau lahir dari keturunan yang seperti itu untuk menggambarkan bahwa Yesus ada untuk semua orang. Nah, 17 sampai 24 ini juga disebut sebagai pekan khusus. Karena kita akan diajak di dalamnya itu, kita akan diarahkan oleh gereja baik dalam bacaan-bacaan maupun dalam ibadah harian bagi yang terbiasa untuk mempersiapkan perayaan penyambutan Sang Immanuel. Maka bacaan dan ibadat itu nanti akan muncul kalimat-kalimat yang memang mengarahkan orang yang mengikutinya pada penyambutan Sang Immanuel. Kalau yang paling kentara dalam bacaan, itu tadi saya katakan silsilah. Kemudian nanti akan ada berita tentang
kehamilan Elizabeth ketika Gabriel datang menemui Zakaria. Bagaimana juga nanti Zakaria menjadi bisu sampai nanti Yohanes anaknya itu lahir. Lalu juga bagaimana peristiwa tentang kelahiran Yohanes ada juga. Di sela-sela itu juga nanti ada peristiwa datangnya Bunda Maria, malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Lalu bagaimana Bunda Maria segera menuju ke tanah Yehuda tempat Elizabeth itu jatuh ya. Aduh. Nah itu, jadi di sela-sela itu sampai nanti juga digambarkan bagaimana Bunda Maria yang melihat karya Allah yang memang betul-betul dahsyat dalam diri sanak saudaranya itu. Dalam umur yang sudah tua, renta, ternyata masih bisa hamil Elizabethnya. Maka Maria mengidungkan Magnificat. Oh iya, sekaligus ini katekese sederhana. Dalam bahasa Latin itu ada beberapa ungkapan yang tidak bisa dibaca dengan seperti yang kita baca. Contoh, tulisannya Magnificat, bacanya Magnificat. Agnus Dei, bacanya Agnus Dei. C-O-E-L-I, bacanya Celi, bukan Seli. Jadi kayak lagu Gloria in excelsis Deo, lalu ada bukan Seli tapi Celi. Nah itu, sehingga kita tahu. Nah ini dalam tanda kurung ya, supaya tahu cara membacanya, tidak salah membaca. Harusnya Celi itu surga, bacanya Seli, Sheli, salah, Celi. Oke, lanjut. Kemudian Bunda Maria menyampaikan Magnificatnya atau kidung pujiannya karena karya Allah yang begitu dahsyat. Nah ini bagian di tanggal 17 sampai 24. Sampai nanti malam Natal kita mendengar tentang maklumat lalu kisah kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem. Itu sampai tanggal 24, 25 baru nanti akan ada kisah tentang, bukan kisah tapi refleksi Yohanes tentang pada awalnya adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah itu misteri inkarnasi. Nah, jadi ada dua bagian masa Advent yang perlu kita ketahui sehingga nanti kita paham. 1, 16, 17, 24. Nah ini bagian awal tentang masa Advent. Lalu saya juga mengatakan kemarin bahwa gereja Ritus Barat atau gereja Roma ini memperpendek masa persiapan Natal. Bukan di Januari tetapi Desember karena punya refleksi sendiri tentang Sol Invisibilis, matahari yang tak terkalahkan. Jadi kisahnya itu seperti yang saya katakan, daratan Eropa itu dikuasai kegelapan karena matahari nggak muncul sehingga salju itu turun dan orang kedinginan, maka hampir nggak pernah melihat cahaya matahari. Bagi yang sudah pernah ke Eropa pada musim-musim ini kita tahu, saya nggak tahu, saya cuma dengar dari para romo, saya nggak pernah keluar. Taunya pokoknya matahari itu nggak muncul, adanya di sekitar bawah gitu, nggak pernah naik ke atas, sehingga membuat suasana di sana tuh sangat dingin. Nah ketika tanggal 20 hari, kalau zaman itu kita juga ngalami ya, saya juga masih mengalami, siklus itu belum kacau seperti sekarang ini. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang enggak. Zaman saya masih SD, kalau pelajaran geografi itu jelas. Bulan ini sampai bulan ini musim hujan, bulan ini sampai bulan ini musim panas, jelas. Sekarang dikit-dikit panas, dikit-dikit hujan. Kayak tadi Mas Yarno nggak bisa gosok karena bajunya basah gara-gara hujan turun gitu ya. Itu juga terjadi karena membingungkan zaman sekarang. Mengapa? Karena kemajuan teknologi mempengaruhi iklim. Zaman itu karena belum ada macam-macam, maka setiap tanggal 25 itu pasti dipastikan matahari muncul dan mengalahkan kebekuan sehingga es mencair, dunia terasa terang kembali. Tanggal 25, itulah sebabnya mengapa gereja Katolik memajukan, karena melihat Yesus sebagai sang matahari yang mengalahkan kegelapan dosa.
Itu latar belakang dari tradisi Roma yang waktu itu juga masih menganut kekafiran. Maka tidak mengherankan kalau kita oleh saudara-saudara kita kadang-kadang dipandang sebagai kelompok agama kafir gitu ya. Karena memang sekali lagi tradisi kita itu diambil dari beberapa tradisi nenek moyang. Contoh, dalam tradisi Indonesia, Nusantara, saya juga dalam katekese pernah mengatakan, mengapa ada doa 3 hari, 7 hari, 40 hari, di Eropa nggak ada. Karena kita mewarisi tradisi Nusantara. Kita mewarisi namanya tentang jiwa-jiwa yang tidak hanya ada di api penyucian, tetapi juga jiwa-jiwa yang kadang-kadang muncul di sekitar kita. Di Eropa, percaya gak percaya mereka. Tapi di Indonesia kita punya budaya leluhur. Sama, leluhur itu kan tidak selalu beragama tertentu. Mereka, apa istilahnya, dinamisme. Mereka bisa menyembah batu, bisa menyembah roh-roh dalam pohon, dan kita mewarisi itu. Meskipun sekarang kita sudah punya nama sebuah agama. Gereja Roma juga punya leluhur yang kafir karena menyembah dewa-dewi. Kemudian mereka menjadi orang-orang Kristen karena dibaptis. Dan tradisi-tradisi baik itulah yang juga mereka pertahankan. Termasuk juga mengangkat atau menganggap Yesus sebagai matahari yang mengalahkan kebekuan, kegelapan, situasi yang tidak menyenangkan. Itu latar belakang dari tanggal 25 Desember. Tapi sekali lagi, tidak pernah ada yang tahu kapan Tuhan itu lahir. Jadi tanggal 25 maupun tanggal 6 Januari itu sekali lagi itu sebuah refleksi panjang dari masing-masing gereja. Lalu berikutnya, dalam masa Advent, selain warna ungu, kita juga diajak untuk masuk dalam semangat pertobatan. Hampir sama seperti dalam masa Prapaskah, bedanya dalam masa Advent kita tidak punya aturan khusus makan kenyang 1 kali, tidak ada. Tapi orang boleh menyamakan masa penantian ini dengan masa Prapaskah, dengan puasa dan pantang. Boleh, tetapi oleh gereja tidak ada ketentuan pantang dan puasa seperti masa Prapaskah. Tidak ada, tetapi orang boleh secara pribadi mengangkat masa Prapaskah dengan ketentuan-ketentuan itu untuk dirinya. Maka kalau Bapak Ibu, saudara-saudari tidak pernah mendengar Romo mengatakan ketentuan pantang dan puasa masa Advent, nggak ada. Tetapi sekali lagi, orang boleh untuk melaksanakan pantang dan puasa seperti pada masa Advent, meskipun tidak akan diumumkan secara resmi. Kalau masa Prapaskah jelas. Nah itu. Lalu berkaitan dengan Minggu Gaudete, minggu depan, dan minggu keempat, minggu persiapan. Ini ada hal praktis. Ada pertanyaan menarik. Romo, kan sudah mulai menjelang Natal. Kalau saya lihat di mal-mal, saya juga kemarin mampir ke sana, JM belanja, itu sudah lagu Natal mulai muncul gitu ya. Ada pohon Natal sudah dipasang di luar dan di dalam. Saya juga mengatakan dalam khotbah minggu kemarin, di rumah-rumah sudah ada yang masang pohon Natal dengan segala aksesorisnya. Pertanyaannya sekarang, Romo, sebenarnya kita boleh pasang pohon Natal atau buat gua Natal untuk kapan ya? Gereja juga punya aturan, tapi gereja juga punya pastoral. Yang pertama yang perlu diingat, karena kita orang Katolik, maka masa Advent itu yang didahulukan. Maka tadi saya katakan, saya membawa buku ini. Judulnya itu Direktorium. Direktorium itu artinya panduan, direct, yang mengarahkan, yang memandu, yang membimbing. Direktorium tentang kesalehan umat dan liturgi. Kurang lebih
mau mengatakan di bagian ini, kapan pohon Natal atau gua Natal itu dibuat? Di sini dalam pasal atau nomor 109 dikatakan tentang itu tadi. Pemasangan pohon Natal dan kandang Natal atau gua Natal. Itu juga diatur, tetapi itu sekali lagi menjadi panduan. Ada panduan, tetapi juga ada pastoralnya. Saya ingin sampaikan ini hal praktis, tetapi bisa menjadi tambahan kita. Kalau dalam buku ini memang sangat dianjurkan agar rumah-rumah itu memang dalam menyambut Natal nanti menyediakan pohon Natal sebagai lambang tentang hari besar kita. Kalau memang di rumah juga ada gua Natal, silakan dibuat. Minggu depan saya akan bicara tentang pohon Natal dan gua Natal atau kandang Natal. Ini yang benar yang mana gitu ya. Oke. Tapi sekali lagi yang mau saya katakan, kapan Romo kandang Natal atau pohon Natal itu dipasang? Menurut ketentuan buku ini, idealnya dipasang ketika mau Natal. Jadi masa Advent itu dilewati dulu sampai selesai, baru pasang pohon Natal atau gua Natal, itu di rumah. Jadi kalau misalnya kita ada yang sudah masang pohon Natal sekarang, boleh enggak? Kalau idealnya memang belum boleh, tetapi kan gereja tidak sekejam itu. Seperti yang saya katakan, kalau dalam katekese tentang tanda salib, Romo, kalau buat tanda salib itu yang benar yang mana sih? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus? Atau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin? Mana yang benar Romo? Saya sudah pernah bilang kan, mungkin Romo yang lain berbeda juga, tapi saya katakan yang penting pertama adalah gerakannya benar. Karena kalau kita kan dari atas ke bawah, ke kiri, ke kanan. Gereja yang lain membuat tanda salib atas, bawah, kanan, kiri. Maka sekali lagi prinsip pertama, saya tidak mau berdebat. Buat saya, pertama gerakannya benar. Yang kedua, rumusannya benar. Dah. Jadi tidak usah memperdebatkan yang ini yang benar, itu salah, harusnya begini, enggak. Itulah pastoral. Kita punya hukum, tetapi hukum itu harusnya membantu orang, bukan malah mencelakai orang. Maka saya katakan dalam katekese yang sederhana, ketika membuat tanda salib, tidak usah ribut tentang mana yang benar. Yang penting dua hal tadi, gerakannya benar, karena kita punya ciri khas sendiri gereja Katolik. Dan yang kedua, rumusannya benar, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Itu kalau saya, sekali lagi itu bisa diperdebatkan. Tapi saya tidak mau berdebat. Yang penting dua hal tadi. Nah, demikian juga dengan soal tradisi memasang pohon Natal atau gua Natal. Dalam direktorium sangat jelas, umat sebenarnya diajak untuk menyelesaikan masa Advent lebih dahulu. Itu idealnya. Tetapi kan sekali lagi kita tidak hanya hidup dalam tataran ideal. Syukur-syukur bisa, tapi gereja juga punya pastoral. Maka di sini juga dikatakan bahwa misalnya pohon Natal tanpa hiasan dapat dipasang beberapa hari sebelum, dalam kurung, sedapat mungkin di minggu terakhir Advent. Sedapat mungkin ya. Namun pemasangan hiasan dan bingkisan yang mengacu pada ekspresi perayaan silakan dilakukan pada saat sebelum misa malam Natal. Jadi tanggal 24 pagi sampai sore itu bisa dipasang ornamen-ornamennya. Tapi sekali lagi ini kan, wah Romo, kok kayak gitu nanti keburu-buru mau misa Natal Romo gitu kan. Nah, maka sekali lagi langkah pastoral itu sangat membantu. Gereja tidak hanya hidup dari hukum gereja atau panduan yang baku. Ini idealnya. Kadang-kadang kita tidak mampu sampai pada yang ideal itu, maka ada
jalan yang lebih ringan. Maka tadi digambarkan, kalau di rumah-rumah misalnya 1 minggu sebelumnya pasang pohon Natal, supaya nanti bisa dibuat hiasan, nanti juga menyiapkan kue-kue atau menyiapkan rumah, ngecat gitu kan. Pasti butuh persiapan. Termasuk juga misalnya kalau di gereja sini nanti ada tim Dewan Pleno itu, ada Satgas yang akan bekerja, mudah-mudahan nanti juga ada yang membantu, misalnya menyiapkan pohon Natal atau gua Natal. Kalau saya pribadi, saya tahu bagaimana tidak mudahnya menyusun. Saya tahu bagaimana tidak mudahnya menyusun. Maka nanti bisa dibicarakan, tidak harus mepet-mepet seperti yang lalu, wah kedadapan gitu ya, kasihan. Tapi bisa diatur bagaimana sesuatu itu memungkinkan untuk dilaksanakan dengan hati, tidak karena terburu-buru. Maka inilah langkah pastoral. Yang penting jangan masang pohon Natal sejak tanggal 1. Wah, itu keliru sebenarnya. Wah, biar praktis Romo gitu. Banyak kerjaan Romo, jangan gitu. Enggak. Tapi kita tetap punya jalan tengahnya. Minimal Minggu Gaudete tadi. Wah, Minggu Gaudete kan minggu sukacita. Maka keluarkan pohon Natal dulu dari kardusnya, dibersihkan, kemudian aksesoris dilihat masih nyala apa enggak, itu enggak apa-apa. Boleh-boleh saja. Tapi untuk di gereja tentu saja, karena ini kan pusat untuk doa, maka kita akan atur tidak mepet-mepet supaya yang membuat tidak panik gitu kan. Belum selesai, pas dipasang lampu, ya lampunya mati, aduh mau buat cari ada, kasihan nanti semua menjadi kalang kabut. Maka sekali lagi dari direktorium ini kita bisa mengenali, jadi tidak salah paham bahwa gereja memang sangat menganjurkan untuk menyelesaikan masa Advent dulu, baru kemudian menyiapkan segala-galanya. Tetapi tentu karena hal-hal praktis, kita tidak mungkin bisa menyiapkan itu dalam waktu yang sangat singkat. Maka gereja juga punya jalan tengah, yang terpenting kita tidak menyiapkannya sejak tanggal 1 atau ketika gereja lain sudah merayakannya, ketika mal-mal atau swalayan sudah mulai menyambutnya boleh, tapi kita secara pribadi masih terikat dengan masa persiapan. Nah, ini yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan masa Advent di bagian kedua ini, supaya kita semakin tahu batasan waktu tentang liturgi, tapi juga batasan waktu kapan kita bisa merayakan sukacita Natal itu dengan mempersiapkan ornamen-ornamen yang menjadi tanda dalam perayaan Natal. Pohon Natal dan juga gua Natal atau kandang Natal. Terima kasih, kita lanjutkan ibadah kita dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Penyayang, kuduskanlah roti dan anggur ini, agar meneguhkan iman kami untuk mengikuti Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau menjanjikan juru selamat yang akan membebaskan umat manusia. Dialah Adam baru yang akan datang ke tengah kami untuk memulihkan persahabatan kami dengan Dikau yang telah dirusakkan oleh dosa Adam. Dialah juga yang akan menyempurnakan persahabatan itu dalam diri kami bila Ia datang kembali pada akhir zaman. Dari sebab itu sekalian ciptaan berbakti kepadamu. Semua orang yang sudah diselamatkan menghormati dan memuji Engkau bersama himpunan para kudus. Kami pun menggabungkan suara dengan paduan para malaikat yang melambungkan pujian bagi kemuliaan-Mu dengan bernyanyi. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Aloysius, serta semua uskup, para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya Bapak Petrus Negi Japa yang 11 tahun lalu Kau panggil. Juga orang tua yang kami cintai, sanak saudara dan kerabat, dan orang-orang yang pernah menjadi bagian dalam hidup dan panggilan kami, dan akan semua orang yang juga telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, dan Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan seperti kami pun mengampuni bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga, komunitas, dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudara yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang malam ini diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Murah, Engkau telah memperkenankan kami ikut serta dalam perjamuan suci ini. Jadikanlah kami setia menempuh jalan kebenaran yang menuntun kami ke dalam kerajaan-Mu yang abadi. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Saudara-saudari sekalian yang hadir saat ini dan yang bersama kita dalam kumpulan bersama keluarga di rumah, serta karya pelayanan kita sekalian, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi dan katekise bulan Advent ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin.